Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nabi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barika sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nanufi bisirri asrari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang baca kitab tafsir Jalalain surat Ad-Dukhan, melanjutkan ayat yang ke-6 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu was-sami'ul alim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa bal hum fi syakki yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hadha 'adzabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun. Yawma nabtishul batashatal kubra. Inna muntakimun. Al-ayah. Rahmatan mir rabbik. Rahmatan kelawan dadi welas asih. Rahmatan kelawan dadi welas asih atau krona ya. Rahmatan krona dadi welas asih. Rahmat tafsirannya rofatan. Ai tegese rofatan welas asih wil mursali kelawan rasul kang den utus apa ilaihi maring al. Bil mursali kelawan rasul kang den utus apa ilaihi maring al. Berarti alnya al mausul ini. Makanya punya silah dhamir yang rujuk kepada isim mausulnya apa ilaihi maring al gitu. Cara maknanya rahmatan mir rabbik saking pangerane sira Muhammad. Innahu satune rabbik huwa ya rabbik as-sami'u iku zat kang banget midanget. As-sami iku zat kang moho midanget. Midanget itu bahasa Jawa yang sangat halus. Kalau bahasa kasarnya krungu. Bahasa lebih halusan lagi mireng.
di atasnya mireng midanget. Karena nisbatnya ke Allah ya harus pakai bahasa tertinggi. As-Sami'u iku zat kang midanget, kang moho midanget li aqwalihim maring pira-pira ucapane nas, maring pira-pira ucapane nas menungso atau makhluk ya walihim maring pira-pira ucapane anu al mursali ilaihim rujuknya li aqwalihim maring pira-pira ucapane al mursali ilaihim al alimu tur iku mir ngweruhi pirsa. Kalau bahasa Jawa tahu itu kan weruh, bahasa halusnya weruh itu semerap, di atasnya semerap itu pirsa. Nah nisbatnya kepada Allah ya pirsa. Bahasa Jawa tulen yang sangat halus kerama inggil itu pirsa. Nah, umumnya kan semerap. Nah, kalau bahasa keseharian kita ya semerap ya. Tapi kalau nisbatnya ke Allah ya pirsa. Kalau Ki Abdul Alim guru saya Sida Kiri kalau maknai al alim itu zat kang moho pirsa, mirsani, ngeweruhi. Al alimu tur iku ngeweruhi, tur iku moho mirsani bi af'alihim kelawan pira-pira kelakuane al mursali ilaihim. Bi af'alihim kelawan pira-pira kelakuane al mursali ilaihim. Rabbus samawati tur iku pangerane pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi. Karena langit itu ada 7 lapis, bumi pun juga ada 7 lapis. Kenapa lafadznya bumi selalu mufrad? Hanya di kitab A'lamul Muwaqqi'in semua lafadz ardi tidak ada yang jamak. Di dalam Al-Quran 30 juz semua lafadz ardi tidak ada yang jamak. Kalau samawat itu jamak piro-piro langit, beberapa langit. Tapi kalau mufradnya sama. Di Al-Quran itu Rabbus sama iwal ardi, Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Lafadz langit itu kadang jamak kadang mufrad di dalam Al-Quran. Sementara lafadz bumi al-ardu selalu mufrad. Itu ada rahasianya. Kalau kita belajar ilmu tafsir maka ngerti maksudnya. Apa rahasianya? Ketika menyebutkan lafadz as-samawati wal ardi maka yang dimaksud adalah langit dan bumi. Ketika lafadznya Rabbus sama'i wal ardi sama-sama mufradnya, yang dimaksud adalah arah atas arah bawah. Itu rahasia Al-Quran. Kalau kita tidak belajar tafsir tidak ngerti membedakan. Maka tidak ada di Al-Quran itu lafadz jamak. Rabbus samawati wal arodina. Arodina jamaknya bumi itu arodina. Kalau di hadis banyak. Tapi kalau di Al-Quran semua lafadz ardun bentuknya mufrad. Kenapa? Karena lafadz arodin dianggap stikol, dianggap berat ke lidah. Itu rahasianya. Rabbus samawati wal ardi. Tapi jumlahnya langit bumi sama 7 lapis. Langit 7 lapis, bumi pun juga 7 lapis. Surga 7 surga, neraka pun juga 7 surga. Kalau di total yang 14. Wamalan perkara bainauma kang ing dalam antarane samawati wal ardi. Bainauma antarane samawati wal ardi. Biraf'i rabbu kelawan ngerofaaken lafadz rabbu khobarun iku dadi khobar salisun kang nomor 3. Kalau kita baca rabbu berarti khobar yang ketiga. Khobar yang pertama dari lafadz innahu, innahu sesungguhnya Allah, as-sami'u iku zat kang midanget, al-alimu iku zat kang mireng, iku zat kang pirsa. Itu khobar kedua. Jadi wa akhbaru bisnainin au bi aksara, membuat khobar lebih dari satu boleh. Bisa 2 khobar, 3 khobar boleh. Boleh as-sami'u khobar pertama, al-alimu khabar kedua, Rabbu khabar ketiga.
wa ma bainauma antarane samawati wal ardi. Ketika membaca rafa bi rabbus samawati bi rafi rabbi khabarun salisun iku dadi khabar kang nomor 3. Wa bijari kelawan ngejeraken rabbi bacanya. Wa bijari kelawan ngejeraken rabbi badalun iku dadi badal min rabbika saking lafat badalu min rabbika iku badale lafat min rabbika. Ini bahas lafat nggak usah terlalu diperdalam ya. In kuntum lamun ono sira kabeh, in kuntum lamun ono sira kabeh ya ahla Makkah, penduduk Mekah, penduduk kota Mekah, mukinina iku padha ngeyakini, mukinuna iku padha ngeyakini bi annau kelawan satuhune Allah taala Rabbus samawati wal ardi iku Rabbus samawati wal ardi. Fa aikinu moko yakino sira kabeh, fa aikinu moko yakino sira kabeh bi anna Muhammadan kelawan satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuluhu iku utusane Allah. Rasuluhu iku utusane Allah. Rasuluhu iku utusane Allah. La ora ana ilaha sapa pangeran iku maujud ila angin huwa. Ya Allah illa huwa angin nyatani Allah. Yuhyi nguripaken sapa Allah, yuhyi nguripaken sapa Allah wa yumitu lan mateni sapa Allah. Yuhyi nguripaken sapa Allah wa yumitu lan mateni sapa Allah. Utawi Allah rabbukum iku pangerane sira kabeh. Menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Utawi Allah rabbukum iku pangerane sira kabeh. Wa rabbu abaikum wa rabbu lan pangerane abaikum pira-pira bapake sira kabeh. Abaikum pira-pira bapake sira kabeh. Waalaikumsalam. Silakan masuk di sini. Oh sini. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Yes, bawa kitab. Ya nanti baca itu juga, baca minausannya. Sementara baca ini dulu ya. Ini saya lanjutkan dulu maknanya sampai di titik biar saya nerangkannya fokus. Wa rabbu abaikum lan pangeran pira-pira bapake sira kabeh al awalina kang awal-awal kang kuno-kuno. Al awalina kang awal-awal kang kuno-kuno. Bal balik hum utawi kufar Mekah, bal balik hum utawi ahlu Mekah atau kufar Mekah, orang kafir yang ada di Mekah. Hum utawi ahlu Mekah atau kufar Mekah fi syakin iku tetep ing dalem mamang. Fi syakin iku tetep ing dalem mamang minal baksi saking dina tangi saking kubur. Minal baksi saking dina tangi saking kubur. Yal abuna dolenan sapa ahlu Mekah. Yal abuna dolenan sapa ahlu Mekah. Kata-kata yal abuna istihzaan krana geguyu. Istihzaan krana geguyu bika kelawan sira Muhammad. Bika kelawan sira ya Muhammad Muhammad. Faqala nuli dawuh sapa nabi, nuli doa sapa nabi. Faqala nuli doa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusufa. Allahumma do Allah a'inni nulungono panjenengan. A'in nulungono panjenengan ni ing ingsun. A'in nulungono panjenengan ni ing kula. Ni ing kula. Alaihim melarat ing atasi ahlu Mekah. Alaihim melarat ing atasi ahlu Mekah. Bisa bain kelawan kelaipan 7 tahun. Bisa bain kelawan kelaipan 7 tahun. Kelaipan bisa mana Jawanya kepailan. Ngerti pail? Pail itu krisis. Krisis moneter. Bisa bain bahasa Jawanya krisis moneter itu kepailan atau kelaipan. Laip
krisis. Bisa bain kelawan kepailan 7 tahun kasabai Yusufa koyok kepailan 7 tahun nih Nabi Yusuf. Kasabai Yusufa koyok kepailan 7 tahun nih Nabi Yusuf. Saya jelaskan terlebih dahulu, saya ungkit lagi kemarin khasiat daripada membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat, mumpung sekarang malam Jumat ya. Man qara'a ad-dukhana lailatal Jumat, barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat, asbaha maghfuran lah, di waktu pagi dia dosanya langsung diampuni oleh Allah. Wa zuwija minal huril ain, kelak di surga akan dinikahkan dengan bidadari. Kalau perempuan yang baca maka nanti bidadarinya jadi dayang-dayangnya, jadi pelayannya, jadi tukang pijetnya, kayak gitu, jadi dayang-dayang, jadi tukang mandiinnya, namanya permaisuri kan. Putri raja, permaisuri raja kan dimandikan, kayak gitu. Jadi wanita-wanita yang masuk surga tetap dapat huril in, bidadari, pelayannya, dayang-dayangnya, selir, kalau ibaratkan zaman kerajaan selir. Ada selir, ada pemaisuri. Terus yang kedua, hadis yang kedua, man qara'at dukhana lailatal Jum'at asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfi malakin. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat, dia dimohonkan ampunan atas segala dosanya oleh 70.000 malaikatnya Allah. Semuanya beristighfar, mengistighfarkan kita yang baca surat Ad-Dukhan di malam Jumat. Wa man qara'a hamin ad-dukhan lailatal Jum'at au yaumal Jum'at banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis ketiga, barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat atau di pagi hari Jumat atau di siang hari Jumat, maka kelak akan dibangunkan gedung di surga untuknya. Satu surat Ad-Dukhan yang kita baca di hari Jumat itu balasannya berarti kita membangunkan kamar kita di surga satu. Setiap hari Jumat kita baca surat Ad-Dukhan, berarti kamar kita banyak. Kamar untuk apa ya? Untuk indekha dengan bidadari. Kamar-kamarnya. Itu surat Ad-Dukhan. Di sini juga dikutip kalau baca surat Yasin gimana? Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin man qara'a yuridu wajhallahu ta'ala wa farallallah. Kalau surat Yasin bacanya tiap hari pagi sore. Orang yang baca surat Yasin akan diberi hati yang baik, karena Yasin adalah hatinya Al-Quran. Asalkan dia dengan ketika baca mengharapkan ridhonya Allah, dia dosanya juga diampuni. Orang yang baca Yasin ketika niatan bacanya ingin mencari ridho Allah, dosanya juga diampuni. Yasin, kalau Yasin tiap hari kesunatannya pagi sore. Kalau surat Al-Waqi'ah, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lan tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah tiap malam baca surat Al-Waqi'ah, dia tidak akan jatuh fakir miskin selamanya. Jadi rizkinya dijamin oleh Allah. Kita baca surat Al-Waqi'ah di malam hari, rizkinya 24 jam ditanggung oleh Allah. Jadi tiap hari, tiap malam bacanya. Jadi tidak ada istilah kita banyak hutang, tidak ada istilah kita rezekinya seret. Orang yang baca surat Al-Waqi'ah meskipun tidak diniati ke sana, dengan dibaca setiap malam rezekinya terjamin langsung. Ini hadis sahih ini. Lam yusibhu faqatun abada. Jadi kalau harian itu Yasin, Waqi'ah harian. Kalau Jumat, malam Jumat khusus Ad-Dukhan, sajadah, surat Kahfi, itu aja. Kita lanjut. Kemarin juga dijelaskan Hamim Ad-Dukhan wal Kitabil Mubin. Kitab Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turunkan di malam yang berkah. Yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban. Allah turunkan minas sama'i sabi'a, dari langit ketujuh ila sama'i dunya, sampai langit yang dikasap mata. Inna kunna munzirin, sesungguhnya aku Allah menakut-nakuti mereka. Fiha yufraku kullun hakim, di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan atau malam nisfu Sya'ban, Allah putuskan semua hukum-hukum Allah tentang urusan rizki, ajal kematian. Allah putuskan dengan sesungguhnya.
inna kunna mursilin, dan aku mengutus beberapa rasul, yaitu 313 rasul, rahmatan min rabbik, karena menjadi lambang kasih sayang dari Tuhan untuk mereka semua. 313 rasul. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Tuhan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maha mendengar ucapannya para rasul ketika ceramah, ketika menyampaikan ilmu, dan Maha mengetahui perbuatannya para rasul. Rabbus samawati sab'i wa ma bain, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Tuhannya langit bumi dan seisinya. In kuntum mukinin, kalau memang kalian wahai penduduk Mekah meyakini hal itu, bahwasanya Allah Tuhan kalian dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Yuhyi, Allah yang bisa menghidupkan kalian, wa yumit, dan Allah yang bisa mematikan kalian. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, Allah tetap jadi Tuhan, Tuhan untuk kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, leluhur kalian dan datuk-datuk kalian. Balhum fi syakki yal'abun, tapi orang kafir Quraisy Mekah masih sangat ragu-ragu tentang Allah. Mereka bermain-main, mereka mengejek Rasulullah. Ketika Rasulullah diejek oleh orang kafir Quraisy Mekah, Rasulullah doa, Allahumma a'inni bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku, buktikan kalau aku adalah nabimu. Beri krisis moneter orang kafir Mekah selama 7 tahun. Laibkan mereka, krisiskan kehidupan mereka. Berilah kelaparan untuk mereka selama 7 tahun, sama seperti yang sudah pernah kau takdirkan kepada kaumnya Nabi Yusuf di Mesir selama 7 tahun. Itu sampai doa gitu Kanjeng Nabi. Tadi dijelaskan kalau Al-Quran turun, semua ketentuan, semua takdir Allah turun di malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Li'anna wa ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha' min amrih, karena Allah mentakdirkan segala sesuatu yang Allah kehendaki sampai tahun yang akan datang. Ila mithliha minasanatil qabilah, Allah takdirkan di malam Lailatul Qadar tahun ini dan sampai tahun yang depan. Min amril maut wal ajal wal rizki, urusan kematian, urusan ajal patinya, dan urusan rizki. Wa yusallimu dzalik ila mudabbiratil umur, Allah serahkan masalah takdir itu semua kepada malaikat-malaikat pengatur urusan makhluknya. Siapa mereka? Wahum Israfil, Mikail, Israel, Jibril alaihi wassalatu wassalam. Wakilah, ada yang bilang yang dimaksud turunnya Al-Quran itu minal lauhil mahfud, dari papan suratan takdir yang dijaga oleh ribuan malaikat. Min lailatin nisfi min Sya'ban, turun di malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Wa yaqul farau fi lailatil qadar, tapi baru rampung penulisan itu, pencatatan itu, pentakdiran itu baru rampung di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi ditulis di malam nisfu Sya'ban, baru rampung tulisannya, salinannya di bulan Ramadan, pasnya di Lailatul Qadar. Batu dufa'u nuskhatul arzak ilal Mikail, urusan pengatur rizki Allah berikan kepada malaikat Mikail. Wa nuskhatul huruf ila Jibril, urusan perang Allah berikan kepada malaikat Jibril. Az-zalazil was-sawa'iq wal khasaf wa nuskhatul a'mal, dan urusan gempa bumi, urusan petir, urusan beledek, urusan kilat, urusan tanah longsor, urusan amal perbuatan, urusan musibah-musibah Allah serahkan kepada malaikat Ismail. Bukan hanya nabi saja yang namanya Ismail, ada malaikat yang namanya Ismail. Malaikat Ismail ini tugasnya pengatur petir, pengatur kilat, pengatur hujan, pengatur amal, pengatur gempa bumi, pengatur tsunami, pengatur pokok musibah-musibah alam semesta diserahkan oleh Allah kepada malaikat Ismail. Malaikat Ismail ini tempatnya di mana? Sohibi sama'id dunia, malaikat penjaga langit dunia, yaitu langit lapis pertama ini.
yang dijadwalkan Nabi Adam itu ada malaikat Ismail, malaikat penjaga langit dunia. Itu yang bertugas ngatur bala, ngatur ujian. Wa huwa malakun azim, malaikat Ismail adalah malaikat yang sangat besar postur tubuhnya. Wa nuskhatul masaib, urusan musibah kematian, ajal kematian Allah pasrahkan kepada ila malakil maut, malaikat kematian, yaitu malaikat Israel pencabut nyawa. Kenapa kok ada sebagian ulama tafsir yang mentafsirkan Lailatul Mubarak bukan Lailatul Qadar tapi Lailatul Nisfi Sa'ban? Karena di dalam Nisfu Sa'ban itu juga banyak hikmah. Karena Nisfu Sa'ban punya, malam Nisfu Sa'ban punya sinonim kata 4. Malam mubarakah, malam baro'ah, bebas dari dosa, malam rahmah, kasih sayang Allah, malam soki, malam terlepas dari musibah, malam nisfu Sa'ban itu. Faedahnya nisfu Sa'ban apa? Kemarin sudah kita lalui, tapi tidak apa-apa saya terangkan. Takut kemarin oleh kiai-kiai di kampungnya tidak dijelaskan, ini saya jelaskan. Ada 4 keistimewaan untuk malam nisfu Sa'ban. Yang pertama, fadlul ibadah fiha, keutamaan beribadah di malam nisfu Sa'ban. 5 waroda, karena ada hadis Nabi, man sholla fiha mi'ata rok'atin, barang siapa yang melakukan sholat sunat 100 rakaat berarti 50 salam. Barang siapa yang melakukan sholat 100 rakaat berarti 50 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, melakukan sholat sunat. Arsalallahu ta'ala ilaihi mi'ata malakin, salasuna yubashiruna bil jannah wa salasuna yu'amminuna min adzabin nar wa salasuna yadfa'una anhu afatid dunya wa asratun yadfa'una anhu makaidas syaiton. Kalau kita mengamalkan sholat 100 rakaat di malam nisfu Sa'ban, maka Allah kirim 100 malaikatnya Allah untuk menemui orang yang melakukan sholat sunat 100 rakaat atau 50 salam. Itu yang 30 malaikat bertugas memberikan kabar bahagia bahwa orang itu masuk surga. Yang 30 malaikat yang selanjutnya mengamankan dia dari azabnya neraka. 30 malaikat berikutnya yang bertugas menolak bala, ujian, cobaan, malapetaka yang ada di dunia dari orang itu. Yang 10 malaikat selanjutnya itu bertugas menolak dia dari gangguan setan, dari rayuan setan. Kalau kita ingin selamat dari itu semua, ingin tidak mempan digoda setan, meskipun ada cewek telanjang di depan kamu, itu lakukan sholat sunat 100 rakaat untuk nisfu Sa'ban di tahun mendatang, karena sudah lewat. Nanti ketika nisfu Sa'ban, mudah-mudahan kita panjang umur, nanti saya ungkit lagi, saya ingatkan lagi, takut lupa keterangan. Itu sementara saya baca saja gitu. Minha, yang kedua faedahnya nisfu Sa'ban, nuzulur rahmah fiha, turunnya kasih sayang Allah di malam itu. Innallaha yarhamu ummati hadhi laila bi'adati sya'ri aghnami bani kalb, sesungguhnya Allah menyayangi umat Muhammad di malam nisfu Sa'ban sesuai hitungan bulu domba Bani Kalb. Kaum Bani Kalb itu satu kampung ya, berapa kaum, sesuai hitungan bulu itu juga jumlah kasih sayangnya Allah. Yang ketiga faedahnya malam nisfu Sa'ban, husulul maghfirah fiha, tercapainya ampunan Allah di malam nisfu Sa'ban. Innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah illal kahin was-sahir wa mudminal khamri wa aqwalidayhi wal musirra ala zina. Di malam nisfu Sa'ban sesungguhnya Allah mengampuni semua dosanya orang Islam yang sedang baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sa'ban itu, kecuali orang Islam yang kahin, ahli peramal, dukun-dukun ahli peramal, ahli bedek-bedek, meramal nasib hidup. Yang kedua wasahir, ahli sihir, tukang nyantet, tukang santet.
Yang ketiga wa mudminal khamri, pecandu narkotika, pecandu arak, pecandu bir, pecandu pil. Itu tidak diampuni dosanya oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, kecuali dia betul-betul bertobat. Wa aqa walidayhi, dan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak diampuni dosanya meskipun dia baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Terus yang terakhir wal musirru ala zina, orang yang menjadikan zina rutinitas, istiqomah hidupnya, benari mendino nang pengkol kono setiap hari ke tempat-tempat prostitusi ya, ke tempat lokalisasi ya, nyambi. Zinanya orang yang masih perjaka itu disebut zina ghairu muhsan, maka hukumannya nanti dicambuk, dipukul 100 jilid, 100 cambukan. Kalau zinanya orang yang sudah nikah namanya zina ghairu muhsan, tidak cukup dipukul tapi dirojam, dikubur tinggal kepalanya doang ya, lalu dilempari batu sampai dia mati. Itu zinanya orang yang sudah nikah. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Naudzubillah min dzalik. Makanya doanya orang cewek istinja, cebok itu setiap kita habis kencing kan kita cewek, hati kamu doa kepada Allah. Biasanya Kanjeng Nabi kalau doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish wa lisani minal kadzib. Setiap kita cewek doanya gitu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish wa lisani minal kadzib. Tapi dibaca di dalam hati, nggak boleh diucapkan di mulut karena kita sedang telanjang. Nggak sopan tuh ngono Allah ambek mudo disentri ambek malaikat. Jadi doanya gitu, bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa sesuai bahasa kita doanya. Maksudnya gini, doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Doanya orang istinja, orang cewek ini. Setiap sampean cewek istinja, sampean donga njero hati seperti itu. Ya Allah, sucikan hatiku dari mempunyai sifat munafik hakiki maupun munafik majazi. Hatiku sucikan dari mengikuti ajaran sesat atau pura-pura masuk Islam. Sucikan, bentengi kelaminku dari berbuat zina, berbuat maksiat kepadamu. Termasuk onani kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan masturbasi. Dan sucikan lidahku, mulutku dari berbohong. Kalau istiqomah setiap cebok, istiqomah doa itu insya Allah dibentengi lah. Kita mau zina tidak jadi, kita mau maksiat kelamin tidak jadi. Kita semisal tersesat di jalan Allah, hati kita dikasih hidayah lah. Kita semisal mau bohong tidak bisa berbohong kok, tiba-tiba lidahnya langsung melungker. Nah iso nggore wong tuane. Itu doa setiap cewek dilindungi oleh Allah. Terus yang terakhir, khasiatnya malam nisfu Sya'ban itu, Anallah ta'ala a'ta rasulahu fi tilkal lailata ma syafa'a fi ummati. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah memberikan syafaat secara sempurna kepada Rasulullah Muhammad SAW agar bisa kelak mensyafaati, menolong umatnya, ngentas umatnya dari jurang api neraka. Ya gitu hasilnya. Jadi turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu anna Jibril amla'ahu minhu ala malaikati samai dunia. Malaikat Jibril sebagaimana di surat Al-Qadar kemarin, malaikat Jibril mengimlakkan semua lembaran, semua ayat-ayat Al-Quran diimlakkan, didiktekan agar dicatat oleh malaikat penjaga langit dunia, yaitu golongan malaikat Ismail dan rekan-rekannya, dicatat fi suhufin, di dalam beberapa lembar. Wa kanat indahum fi mahallin fi mintil kasama yusama Baitul Izza. Baitul Izza, tempat di mana malaikat Ismail dan rekan-rekannya mencatat ayat-ayat Al-Quran di dalam lembaran-lembaran hasil diktenya malaikat Jibril yang ditulis oleh malaikat Ismail dan rekan-rekannya. Itu ditulis, dicatat di lembaran-lembaran yang ada di langit
dunia atau langit lapis pertama. Tempat penulisan itu disebut Baitul Izzah. Secara hatam 30 juz dicatat tsumma najamatul malaikatul mazkurun ala Jibril fi isrina sanah. Lalu malaikat-malaikat langit dunia menyerahkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada malaikat Jibril secara cicilan, secara berangsur, tidak langsung 30 juz untuk diturunkan ke bumi selama dalam kurun waktu 20 tahun. Yanzilu biha, malaikat Jibril membawa ayat-ayat Quran dari langit dunia menuju Nabi Muhammad SAW bihasabil waqa'i wal hawadis, sesuai kejadian-kejadian, masalah-masalah, kasus-kasus yang dihadapi Nabi bersama para sahabatnya. Kayak gitu. Turun 5 ayat, turun 7 ayat, turun 2 ayat, turun 3 ayat, turun 1 ayat, sampai 30 juz. Jadi turunnya Al-Quran ke bumi tidak langsung 30 juz. Kalau turunnya dari Roh Mahfud ke langit dunia 30 juz, tapi dari langit dunia menuju bumi itu tidak langsung 30 juz, tapi berangsur selama kurun waktu 20 tahun. Kalau globalnya 20 tahun, kalau perincinya 23 tahun. Karena apa? Karena Rasulullah SAW baru dilantik menjadi Rasul di usia berapa tahun? 40 tahun. Umurnya Kanjeng Nabi di dunia berapa tahun? 63. 63 dikurangi 40 berapa? 23 tahun. Awal murah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama usianya Nabi 40 tahun. Kayak gitu. Jadi turunnya Al-Quran 30 juz itu secara global 20 tahun, secara perinci, secara detil itu 23 tahun. Kayak gitu. Tidak langsung 30 juz. Itu pun sebagaimana saya ceritakan dulu, masih belum ada harokatnya, masih belum ada titiknya, dan masih belum dipisah berjuz-juz, masih polos, masih khotnya kufi, terus kemudian dibikin juz-juz di zaman Hajjaj bin Yusuf menjadi 30 juz, dibikin ada harokat, ada titik di zaman Syekh Imam Muhammad Khalil, dibikin khot dari Kufi menjadi naskhi di zaman Imam Wasil bin Muklah, yaitu di era dinasti Bani Umayyah ke-1. Pada saat itu yang jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang melakukan modifikasi Quran paling terakhir sampai zaman ini. Tanpa ada jasa-jasa beliau sampai sekarang ya Al-Quran tidak bisa dibaca karena tidak ada harokat dan titik. Kalau saya kutip lagi sejarahnya itu nanti panjang lebar lagi, lama, kita lupa kepada inti pembahasan di malam ini nanti. Kan sudah kemarin di video-video sebelumnya di pengajian kalian lihat sendiri sejarah Al-Quran dari yang asalnya ditulis, ditulang-tulang, dikulit-kulit menjadi sampai sekarang jadi mushaf. Itu sejarahnya di video-video sebelumnya. Kalian buka lagi kalau ingin ngerti cerita. Di zaman Khalifah, terus saya ulangi secara global aja. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sudah wafat, Al-Quran itu berserakan, masih belum ditulis di kertas, masih belum ditulis di kertas karena belum ada kertas. Ada yang ditulis di tulang, ada yang ditulis di kulit unta. Kemudian usulan Umar bin Khattab, ya apa, mbok ya Al-Quran ini dikumpulkan jadi satu Abu Bakar, karena banyak sahabat yang hafal Quran wafat di medan pertempuran. Rasulullah juga wafat. Terus Al-Quran ini tidak didokumentasikan, tidak dikumpulkan jadi satu, mencar-mencar di tangan-tangan sahabat. Di sana membawa 5 ayat, yang sana membawa 7 ayat, yang sana membawa 10 ayat, yang sana membawa 1 surat. Ini kalau tidak dikumpulkan jadi satu takut hilang Abu Bakar Siddiq. Ini usulan Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar Siddiq istikharah, dapat petunjuk, dapat hidayah, akhirnya dikumpulkan jadi satu. Akhirnya disebut Mushaf Al-Quran biar tidak hilang. Itu masih belum ada harokatnya, masih belum ada titiknya, dan kaidah penulisannya masih khot kufi,
asfalt bangunan. Itu di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan menyuruh salah satu sahabat yang masih hidup pada saat itu yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memparakarsai penulisan harokat pertama kali untuk Al-Quran. Dulunya tidak ada harokat dan titiknya. Abu Aswad Ad-Du'ali di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan masih anak cucunya Muawiyah bin Abi Sofwan, dinasti Umayyah ke-1. Abdul Malik bin Marwan nyuruh sahabat Abu Aswad Ad-Du'ali karena dia yang lebih paham cara bacanya Al-Quran. Abu Aswad Ad-Du'ali menyusun, kalau harokat fathah beliau tandai titik yang ditaruh di atas huruf. Yang harokat kasroh beliau tandai titik yang ditaruh di bawah huruf. Untuk harokat dhammah beliau tandai titik yang ditaruh di depan huruf. Untuk huruf yang harokatnya sukun tidak dikasih titik sama sekali. Dulu tanda harokat dan titik masih belum ada titik, itu bentuknya titik. Tanda harokat di zaman Abu Aswad Ad-Du'ali, sahabat yang masih hidup di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, itu masih belum ngasih tanda titik, masih tanda harokat tapi bentuknya titik. Harokat fathah titik ditaruh atas huruf. Harokat kasroh titik yang ditaruh di bawah huruf. Harokat dhammah titik yang ditaruh di depan huruf. Untuk sukun tidak dikasih titik sama sekali. Lalu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menyuruh orang-orang tadi yang sudah saya sebutkan, Hajjaj bin Yusuf memisah menjadi 30 juz yang asalnya tidak ada juz-juzannya Al-Quran, tidak ada rubuknya, tidak ada makroknya. Itu yang ngarang makrok pertama itu Hajjaj bin Yusuf. Kemudian merubah khot dari yang asalnya khot kufi menjadi khot sulus, khot rik'ah, kemudian jadi khot naskhi sebagaimana kita jumpai sekarang itu Imam Wasil bin Muqlah. Dan yang merubah harokat yang dikarang oleh Abu Aswad Ad-Du'ali itu adalah gurunya Imam Sibawayh, penemu ilmu arud pertama kali, yaitu Syekh Muhammad Khalil. Syekh Muhammad Khalil yang ngasih titik dan yang ngasih harokat sebagaimana yang kita jumpai sekarang. Kayak gitu sejarahnya. Modifikasi terakhir Al-Quran. Jadi Al-Quran dimodifikasi 3 tahap. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang masih ada darah nasab Sayyidina Umar bin Khattab dari jalur ibunya. Kalau dari jalur ayahnya masih keturunan Muawiyah bin Abi Sofwan. Makanya Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar, Abu Bakar wafat digantikan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar wafat digantikan Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman wafat digantikan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali wafat digantikan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan belum wafat karena umat Islam perang terus, terjadi perang Siffin, perang Jamal. Akhirnya jabatan khalifah selama 30 tahun dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, mulai Abu Bakar As-Siddiq sampai Sayyidina Hasan, ini 30 tahun diserahkan jabatan ini kepada Muawiyah bin Abi Sofwan, sehingga berdirilah kerajaan Bani Umayyah ke-1. Dan terakhir 14 khalifah Bani Umayyah, itu namanya Khalifah Marwan bin Muhammad, akhirnya kemudian diambil alih oleh dinasti Abbasiyah yang bernama Abu Abbas As-Saffa, masih keturunan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Berdiri kerajaan Bani Abbasiyah setelah lengsernya Bani Umayyah pertama. Bani Umayyah pertama pindah ke Spanyol, jadi Bani Umayyah kedua, pasnya di Cordoba, kota Cordoba. Makanya ada ulama ahli tafsir